Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita tidak lupa pada pagi yang berbahagia ini kita selalu kembali untuk mengucapkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, pada kesempatan episode kali ini, kami ingin menyampaikan kepada pemirsa, yaitunya anjuran untuk berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dasar mutlak ayat Al-Qur'an ayat 186 yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Apa kata Allah? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'in falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa artinya? Dan jika bertanya kepada engkau wahai Muhammad hambaku tentang aku Allah, maka katakanlah Muhammad bahwasanya aku lebih dekat kepada manusia itu dan Allah akan mengabulkan permohonan bagi hamba-hambaku yang bermohon. Tapi dengan syarat ialah wal yu'minu bi, mereka beriman denganku, kata Allah. Maka dengan dasar demikian, doa adalah salah satu senjata orang yang beriman. Orang yang berdoa adalah orang yang memerlukan kebutuhan dengan Allah, memerlukan kebutuhan dirinya, apa yang ia butuhkan di dalam kehidupan ini. Maka untuk itu doa artinya ialah harapan. Doa artinya ialah permohonan. Doa artinya ialah pujian. Orang yang berdoa artinya orang yang serba kekurangan. Orang yang berdoa adalah orang yang tidak cukup. Orang yang berdoa ialah orang yang selalu mereka bermohon dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka menganggap jauh daripada kesempurnaan. Orang yang tidak mau berdoa berarti menganggap dia adalah sudah cukup. Maka yang cukup adalah yang maha ada. Siapa yang maha ada? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka anjuran berdoa di dalam agama Islam ini adalah sangat-sangat dianjurkan sekali bagi kita. Yang pertama ialah doa itu ad-doa'u mujjul ibadah. Doa itu ialah sarinya daripada ibadah. Kalau kita ibaratkan sebuah kelapa. Kelapa itu yang sarinya adalah santannya. Maka santan inilah yang bisa kita kombinasikan supaya gulainya enak dengan adanya santan. Tanpa adanya santan, gulai tadi tidak akan terasa enak bagi manusia yang mencicipinya. Maka doa adalah sari daripada ibadah. Maka untuk itu, kepada kita umat Islam, hendaknya selesai kita melaksanakan ibadah solat wajib, salam ke kanan, salam ke kiri. Kita tidak dianjurkan mengucapkan Allahumma antas salam. Jangan selesai sholat lantas jalan. Akan tetapi kita dianjurkan untuk bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai
dengan kebutuhan dan kehendak kita masing-masing. Maka untuk itulah kita di dalam kehidupan ini ada beberapa komponen yang harus kita lalui. Bagi orang yang beriman, mereka harus berjuang dan berjuang di dalam kehidupan di dunia yang fana ini. Tidak boleh tidak, kalau mereka ingin selamat hidup di dunia, ingin bahagia di dunia, ingin mendapat keridhaan Allah di akhirat, maka mereka harus berjuang 3I. Apa itu 3I? Hidup berjuang dengan iman, mati berjuang dengan iman, dan di dalam kehidupan harus berjuang dengan iman. Maka manusia yang beriman, hamba Allah yang beriman, proses yang harus mereka lalui adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, usaha dan usaha di dalam kehidupannya. Yang ketiga, ikhtiar dan ikhtiar. Yang keempat adalah tawakal dan tawakal. Artinya apa? Setelah mereka berusaha, setelah mereka berjuang, setelah mereka melakukan, berhasil tidak berhasil, ini adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berhasil, maka mereka mengucapkan alhamdulillah. Kalau tidak berhasil, maka di sanalah letaknya takdir daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ada takdir baik dan ada takdir buruk. Jadi pemirsa yang kami cintai, yang tak kalah pentingnya di dalam kehidupan kita ini adalah bagaimana kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di bulan Ramadan yang kita cintai ini. Apa yang kita mohon ampunkan kepada Allah supaya kita hidup dalam menjalani kehidupan kita ini istiqomah dalam kehidupan beragama kita. Sehingganya kita di dalam kehidupan kita dan selesai kita beribadah, kita bermunajat kepada Allah dan berdoa, apa doa yang harus kita sampaikan? Yaitunya doa adalah yang harus kita sampaikan, Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahyihi alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Apa artinya? Kita bermohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, hidupkanlah aku dalam keadaan Islam. Engkau hidupkanlah aku dalam keadaan Islam. Dan kalau engkau matikan aku, matikanlah dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup dalam keadaan Islam. Islam adalah agama yang selamat dan menyelamatkan. Islam adalah agama yang damai dan mendamaikan. Islam adalah agama yang sejuk serta menyejukkan. Sejuk dalam kehidupan, damai di dalam pergaulan, dan memberikan motivasi serta semangat yang ampuh untuk perbaikan dan perbaikan dalam kehidupan manusia. Itulah Islam yang disebut dengan Islam rahmatan lil alamin. Maka untuk itu pemirsa, jangan lupa, apalagi kita di zaman modern saat ini, kita berada di abad 21, kita harus berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk perbaikan dan perbaikan kehidupan kita. 4 tadi tidak bisa kita lepaskan dan kita lupakan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah usaha, yang ketiga adalah ikhtiar, yang keempat adalah tawakal. Maka lebih-lebih di dalam zaman kemajuan saat ini, manusia yang penuh dengan ujian, manusia yang penuh dengan tantangan. Ada tantangan dunia dan ada tantangan akhirat. 2 tantangan dunia yang perlu kita antisipasi dan 2 tantangan akhirat yang sangat-sangat mengerikan kepada kita orang yang beriman, sesuai dengan doa yang selalu diucapkan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma inna a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri masihid dajjal. Apa yang 2 di akhirat? Yang pertama, ya Allah, ya Tuhanku, hindarkanlah kami dengan begitu menakutkannya
Yang pertama neraka jahanam, yang kedua azab kubur. Itu untuk akhirat. Tetapi yang untuk dunia ialah hindarkanlah kami dengan kejamnya liku-liku atau adu domba dan cobaan-cobaan dunia. Ini cobaan di dunia. Dan yang kedua permohonan kita di dunia, dan hindarkanlah kami dengan mara bahaya serta godaan begitu ampuhnya yang disebut dengan godaan Dajjal di dalam akhir hayat kita masing-masing. Maka semoga kita husnul khotimah dalam perjalanan hidup kita ini, dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa adalah jantung ibadah, ad-du'a'u mujjul ibadah. Doa itu adalah sari ibadah. Apalagi doa senjata bagi orang yang beriman. Maka senjata apabila tidak kita pakai, maka tidak akan memberikan manfaat kepada kita sedikit pun. Maka senjata yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman adalah senjata berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik doa untuk pribadi maupun doa untuk kelompok, maupun doa untuk orang tua, maupun doa untuk kaum muslimin dan doa untuk kaum muslimat sangat dianjurkan di dalam agama kepada kita. Dan marilah kita pemirsa jangan lupa selalu berdoa dan berdoa kepada Allah SWT. Orang yang berdoa adalah orang yang serba kekurangan, dan tidak mau berdoa adalah orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja pemirsa, jangan lupa like, subscribe dan bagikan channel YouTube Adi Asman ini. Mohon maaf dari awal sampai akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.